seperti itu. Apa kejadian yang sempat viral beberapa waktu lalu itu menurut Bapak bisa mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan? Saya pikir hakim tidak terpengaruh ya oleh hal itu gitu. Pak Jaksa juga saya rasa cukup normatif. Kenapa saya katakan normatif? Ya dia profesional. Artinya sesuai ancaman hukuman, seorang jaksa sudah melakukan dakwaan dengan uraian kejadian, formulir materialnya, kemudian menyajikan fakta-fakta, saksi-saksi beliau hadirkan gitu kan. Kemudian juga menuntut wajar seperti itu. Menuntut kemarin tuntutan jaksa itu kan 12 tahun. Saya pikir itu profesional. Artinya dia tetap tidak terpengaruh oleh apapun gitu. Bahwa harus menuntut tinggi tidak usah didesak oleh netizen atau publik juga. Memang ukurannya seperti itu. Ancaman hukumannya sesuai ancaman hukumannya gitu maksimal 15 tahun. Tapi jaksa sesuai dengan fakta yang ada dan keyakinan jaksa. Nanti pun hakim saya yakin tidak akan terpengaruh. Dari tuntutan jaksa tentu saya sebagai pengacara keberatan ya, karena terlalu tinggi menuntut terdakwa gitu kan, yang saya khawatir gitu. Tetap saja saya sebagai penggiat media sosial, kemudian juga sebagai orang yang memperhatikan psikologi daripada siapapun termasuk institusi gitu kan, ketika ada opini seperti itu kan semua menjaga gitu kan, semua menjaga kredibilitasnya masing-masing. Saya yakin itu atas nama kredibilitas ya, tapi sebagai kuasa hukum terdakwa saya tetap ya tidak menerima lah sebenarnya. Jadi tepatnya tanggal 12 kemarin ya, 12 Oktober 2021 memang sesuai agenda persidangan adalah pledoi atau nota pembelaan dari penasihat hukum atas nama terdakwa. Jadi hak tersebut sudah kita tunaikan gitu kan, yaitu dalam menyampaikan nota pledoi terkait perkara dugaan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Jadi substansi daripada pledoi itu adalah bagaimana seorang penasihat hukum membuktikan melalui fakta-fakta persidangan terkait dengan ada atau tidaknya terbukti secara hukum gitu kan, bukan terbukti secara opini bahwa telah terjadi sebagaimana dakwaan jaksa. Sehingga dalam kesempatan kemarin saya buktikan semua yang sudah berlangsung di persidangan, dari mulai saksi neneknya dari Ananda, anak korban gitu kan, Nenek Cici, kemudian tatenya juga, kemudian teman daripada waktu mengaji di musola Sutkon ya, musola di sana di tempat kejadian perkara, itu sudah menyampaikan kesaksiannya dan memang tidak ada yang melihat secara langsung dari kesemua saksi itu. Dan yang disimpulkan dari awal itu dari neneknya anak korban itu hanya adanya perubahan fisik pada organ tubuh. Karena itulah yang menjadi kesimpulan waktu itu dari keluarga bahwa telah terjadi. Kemudian juga memang ada pengakuan dari korban bahwa telah terjadi persetubuhan gitu, dengan uraian sangat lengkap. Yang pertama di rumahnya, yang kedua di musola. Musola ini sulit dibuktikan. Padahal waktu itu di sekitar ngaji anak-anak itu jaraknya 10 meter. Tidaklah mungkin terjadi sesuatu gitu kan, di mana 10 meter itu mereka tidak mendengar apapun dari banyak santri yang ngaji waktu itu, karena waktunya selepas maghrib dan menjelang isya gitu. Sehingga dari durasi waktu yang sangat pendek itu kecil kemungkinan gitu, dan sulit dibuktikan bahwa telah terjadi hal yang sebagaimana didakwakan. Bahwa betul ada saksi melihat pada saat waktu itu mengantar kopi ke gudang yang dimaksud, gudang yang dimana disebutkan sebagai tempat berlangsungnya persetubuhan. Itu ketika saya tanya di persidangan, saksi mengatakan masih berpakaian lengkap. Pada saat saksi mengantarkan kopi. Jadi ditambah juga keterangan dari saksi ahli yang Dr. Sis menyampaikan bahwa kerusakan itu, jadi karena memang waktu sudah lama, dikatakan sebagai luka lama. Kemudian dari pecahnya selaput darah itu terjadi robekan
Pak Jarum dari 9 ke 14 itu tidak selalu gitu. Hasil keterangan saksi ahli tidak selalu diakibatkan oleh benda tumpul, penis, dan atau katakanlah persetubuhan. Bisa saja oleh sebab yang lain. Tapi kalau kita mencoba kemudian terus mengurai gitu kan dari fakta-fakta yang ada. Dan saya sebagai penasihat hukum tentu akan membela kepentingan terdakwa ya. Bahwa saya sampaikan kemarin kepada yang mulia majelis hakim, janganlah kita menghukum gitu kan satu orang yang tidak bersalah. Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang diduga bersalah daripada menghukum satu orang saja yang tidak bersalah atau tidak cukup dipersalahkan. Nah, saya sudah menyampaikan pledoi saya minta dibebaskan dari segala dakwaan dan dilepaskan dari segala dari intervensi apapun. Bahwa publik menilai boleh, tapi jangan mengintervensi keputusan hukum. Keputusan majelis hakim adalah keputusan yang original. Majelis hakim telah bermusyawarah nanti kan melalui berbagai macam pendekatan, aspek yuridis, aspek formil, aspek material gitu kan, akan dikaji dan hormati nanti keputusannya seperti apa. Dan saya pun pasti akan menghormati gitu kan. Apabila tidak puas ya tentu ada pintu hukum, upaya hukum yaitu banding gitu kan. Baik jaksa penuntut maupun saya sama haknya. Lalu nanti berarti minggu depan itu agendanya berarti putusan majelis hakim. Jika putusan itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya sebagai kuasa hukum terdakwa ya saya pasti banding. Akan melakukan banding. Ya, saya pasti akan koordinasi dengan terdakwa apakah banding ataukah menerima ataukah seperti apa nanti kan. Saya yakin jaksa pun sama.